penonton Cokro TV, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa kita juga akan ngobrol juga dengan kuasa hukum anak-anak dari SPI Batu Malang. Nah, ini di sini kita udah kehadiran. Halo Pak Kayat, apa kabar? Baik. Sehat baik. ya? Sehat, harus sehat dan harus yang semangat penting terus. sehat. Ya, Karena betul. mendampingi anak-anak nih, Betul, tugasnya betul. mulia sekali untuk terus mengawal, mendampingi anak-anak mendapatkan keadilan ya Pak. Jadi Pak, ini kan udah selesai nih dengan kekerasan seksual nih yang kemarin dengan anak-anak juga yang udah datang juga ke sini ya. Sekarang nih dengan kekerasan ekonomi, eksploitasi anak-anak sendiri, udah berapa banyak anak-anak yang melapor bahwa mereka tuh mendapatkan kekerasan secara ekonomi? Prinsip di kekerasan ekonomi atau eksploitasi ekonomi ini, saya boleh katakan bahwa seluruh siswa di SPI itu mendapatkan kekerasan atau eksploitasi ekonomi. Hanya saja mereka yang berani speak up, yang berani melaporkan, itu boleh dibilang masih puluhan. Puluhan itu dengan angka berapa banyak tuh Pak? Sementara ini yang saya dampingi di Polda Jatim, itu kisaran ya lebih kurang 10-12 anak lah. Oke, 10-12 anak ya? Ya, betul. Jadi ini yang mereka yang berani speak up dan merasa bahwa mereka dieksploitasi secara ekonomi. Betul. Mungkin yang lain juga merasakan, kalau tadi Bapak bilang kan ya, mungkin semua mendapatkan eksploitasi ekonomi. Tapi kan ada yang merasa, ada yang tidak kan Pak ya. Gitu. Jadi anak-anak yang menyadari bahwa mereka dieksploitasi secara ekonomi dan berani speak up ini 10-12 anak. Betul. Nah, terus ada anak juga yang waktu itu juga nelfon saya juga gitu Yang jelas mereka memang ada indikasi merasa takut untuk melaporkan. Satu, mungkin ya diduga juga anak-anak ini ada pihak-pihak lain yang berusaha menghambat mereka untuk melaporkan, mengintervensi kepada mereka. Sementara ini yang sudah berani melaporkan itu memang rata-rata juga mereka adalah saksi dan korban kekerasan seksualnya. Jadi mereka kena kekerasan seksual, juga dilakukan eksploitasi ekonomi, dan jangan lupa ada juga yang kita laporkan itu untuk kekerasan fisik dan verbal. Iya ya, ada laporan itu karena tadi kan kita lihat, kita dengar sendiri dari adik-adik kan bahwa mereka juga mendapatkan kekerasan fisik. Itu kan beda lagi Pak. Pasalnya beda lagi dong. Betul. Jadi nggak disatuin laporannya ya? Nggak. Jadi kalau eksploitasi ekonomi, anak-anak itu lapor di Polda Bali, kemudian pindah ke Polda Jatim, jadi bersama Polda Bali diberikan kepada Polda Jatim karena dari lokusnya ada di Batu, di Jawa Timur. Kalau kekerasan fisik dan verbal itu kita laporkan di Polres Batu. Di Polres Batu. Oke. Lalu sampai mana nih proses hukumnya dari kasus ini sendiri? Kalau yang di Polda Jatim, terakhir saya melakukan koordinasi dengan kanitnya, dengan pihak-pihak penyidik segala macam, dan sudah dilakukan olah TKP. Pada saat olah TKP itu dipimpin sendiri oleh Ditreskrim Polda Jatim, dan ditemukan 12 titik lokasi di mana kejadian eksploitasi ekonomi itu terjadi pada anak-anak. Dan sampai terakhir konfirmasi saya kepada penyidik di Krim Renakta, Subdit Renakta itu mereka masih meminta untuk ada tambahan saksi. Saksi ini udah banyak loh Pak, gitu. Nah makanya Pak, masih butuh saksi saya sebagai seorang advokat itu kadang-kadang juga bertanya-tanya, ada apa dengan Polda Jatim ini? Baik. Karena pada saat olah TKP, 12 titik sudah ditemukan. Dan saya yakin pada saat saya mendampingi anak-anak itu pun, itu 2 alat bukti yang cukup itu, feeling sebagai seorang advokat, itu sudah ada. Nah, itu yang memang dalam waktu dekat saya akan berusaha untuk membuat surat atau mungkin mempertanyakan lagi. Kenapa ini seolah-olah kasusnya kok diam di tempat? Jadi kan kalau proses hukum itu kan Pak, ini saya awam yang ngomong kan, dari lidik, penyelidikan, naik ke sidik, dari sidik baru habis itu ada penetapan. Ya kan, ini udah sampai mana nih Pak? Tahapan terakhir masih lidik, masih penyelidikan. Jadi belum naik sidik ya? Belum. Padahal sebetulnya
kalau dilihat sebagai Bapak, sebagai ahli hukum juga, gitu kan, advokat juga kan APH, aparat hukum juga, gitu kan, sama nih, sejajar nih. Jadi kan dua alat bukti ini sudah ada nih. Sudah ada lah. Jadi harusnya udah naik sidik ya. Sudah. Itu makanya saya juga bertanya-tanya, ada apa dengan Polda Jatim? Baik, tapi di Polseknya sendiri, kalau Polres sama. Polres ya. Polres Batu di kekerasan fisik dan verbalnya. Kemarin terakhir anak-anak itu sudah dimintai keterangan ulang. Artinya mereka sudah beberapa kali didatangkan, dimintai keterangan. Dan kabar terakhir dari Kasat Reskrim dan Kanit PPA-nya ngomong ke saya akan digelar di Polda. Setelah itu baru ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Oke. Itu udah berapa juga lama tuh, Pak? Kalau yang kekerasan fisik dan verbal ini ya boleh jadi hampir setahun lah. Hah? Hampir 1 tahun nih masih lidik terus nih. Nggak naik-naik sidik. Betul. Waduh. Betul. Kenapa nih? Ini yang menjadi pertanyaan saya juga gitu loh. Menjadi pertanyaan saya juga, apakah mereka kemarin prediksi saya kurang alat bukti atau apa nih Pak, kalau menurut Bapak nih? Enggak lah, kita rekaman sudah kita berikan. Kemarin sekitar 1 bulan yang lalu kita juga berikan rekaman yang berikutnya kedua. Ada video Pak? Ada videonya. Video dilakukannya kekerasan? Oh ya? Cuman ada satu pertanyaan, ada satu ahli dari sana ya, dari pihak sana, menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan itu katanya tidak terjadi. Jadi seseorang, klien saya ini, inisial M, pada waktu dikaplok kanan kiri, dipukul dan lain sebagainya, itu katanya seolah-olah hanya mukul meja. Tapi mukulnya ke arah mana Pak? Ke pipi kan? Kalau rekaman kita ke pipi. Ada rekamannya, ini ada bukti valid. Nah, kita rekaman suara. Oh, rekaman suara. Rekaman suara, yang kedua itu rekaman video. Cuman karena anak-anak pada saat merekam itu merasa takut, itu ndak ada gambarnya anak. Tetapi ada kesesuaian bukti. Tapi ada saksi ya? Nah, ada. Jadi nggak cuma 1 orang aja yang lihat nih. Ada, saksi ada. Karena yang kita laporkan di kekerasan fisik ini bukan JE. Iya, bukan JE ya. Bukan JE. Yang kita laporkan pihak lain. Selamat Pagi Indonesia nih. Pihaknya berarti banyak cacat yang ada di dalam situ. Sama dengan yang dieksploitasi ekonomi, yang kita laporkan ini bukan ansih JE. Tetapi ada beberapa pihak lain yang mereka memang punya inisiatif, punya kewenangan untuk menyuruh anak-anak melakukan pekerjaan itu. Jadi saya tahunya kenapa tidak hanya JE, ya pada saat saya mendampingi anak-anak ini diperiksa di Krimum Polda Jatim. Dan akhirnya dari situ juga feeling sebagai seorang advokat, muncullah kasus-kasus yang lain. Yang saya sendiri dan tim ini ada 7 orang pengacara, itu lagi melakukan investigasi, mengembangkan persoalan ini, sehingga persoalan ini tidak melulu kepada kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan fisik maupun verbal. Tetapi ada kasus-kasus lain yang boleh jadi itu nanti juga akan mendera SPI. Jadi ini banyak ya? Banyak. Jadi turunannya banyak ya? Boleh enggak saya ngomong sedikit aja tentang kasus yang baru ini? Oh, silakan Pak. Anak-anak dari semuanya ini sama pihak SPI dibuatkan perusahaan. Anak-anak ini diberi saham 1 persatu. Walaupun nilainya ada besar. Nah, tapi ada benefit lah. Ada benefit yang harus mereka peroleh. Mereka juga dijadikan direktur utama, dijadikan komisaris. Tetapi ini saya ketahui pada saat pemeriksaan di Polda ya, di Polda Jatim. Pada saat selesai pemeriksaan, saya tanya, ternyata mereka tidak pernah diajak untuk melakukan RUPS. Mereka tidak pernah mendapatkan dividen dari perusahaannya itu. Perusahaan itu menghasilkan uang atau enggak Pak? Ya, pengakuan dari anak-anak, perusahaan itu atau semua yang dikerjakan anak-anak dari sekian puluh divisi yang ada di SPI, itu bisa mencapai 30 miliar. Itu uang Pak, 30 M. Itu yang saya sendiri. Apa? Saya sendiri juga tidak paham. Sudah menghasilkan sebanyak itu dalam sekian lama gitu.
per tahun. Oke. Hasilnya per tahun mereka menghasilkan uang dari semua tamu yang datang ke SPI itu 1 tahun bisa mencapai 30 miliar. Anehnya anak-anak ini mendapat insentif atau bayaran dari SPI itu 1 bulannya 100.000 sampai 200 ribuan lah. Oke. Tapi ini kan mungkin mereka akan bilang bahwa kan statusnya mereka pelajar. Kan mereka ini kan ya ini yang bakalan mereka bilang lagi gitu. Pelajar, mereka di sana mereka tidak bayar apa-apa untuk pendidikan mereka. Tapi kan kenyataannya yang kita dengar dari 2 adik kita tadi juga dan 2 adik kita juga yang awalnya dulu datang ke Cokro TV, mereka juga dieksploitasi juga secara ekonomi juga gitu. Dan hasil pengakuan anak-anak kepada saya, 1 orang ini misalkan tidak pernah sekolah sama sekali. Ada yang nggak pernah sama sekali? Sama sekali. Agus sama Grace 10 kali katanya. Ya, ada yang kemarin mengaku ke saya sekolah itu bisa dihitung dengan jari lah 1 tahun. 3 sampai 5 kali saja. Oh wow. Dan mereka bekerja mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kadang-kadang sampai 2 hari tidak tidur. Untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh orang-orang yang ada di SPI. Baik, itu semua dilaporkan ya. Jadi orang-orang lingkungan SPI itu, orang-orang yang tadi melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu yang dilaporkan kan. Jadi eksploitasi ekonomi ini konsep yang kita inginkan, pelapornya bukan hanya inisial R saja. Oke. Saya sudah berkoordinasi dengan Kanit Renakta Krim Polda Jatim. Saya berharap itu semua juga jadi pelapor. Betul, karena pada saat itu kan yang mendapat kekerasan seksual, itu kan beberapa anak dan yang lain yang mereka korban juga dijadikan saksi korban. Jadi cuma 1 nama aja yang menjadi korban nih. Betul. Akhirnya dia sekarang sudah ditetapkan kan. Jadi ini jangan sampai hal seperti ini terulang lagi. Jadi semuanya menjadi pelapor nih. Kan? Jadi saya berharap nanti anak-anak atau siapapun yang ada di SPI yang berani, Badan Bantuan Hukum saya sudah membuka hotline. Jadi tidak perlu hotline ke pihaknya Polda Jatim, hotline ke kami. Misalkan mereka berada atau bertempat tinggal di Semarang, ya kita lapor ke Polres Semarang atau ke Polda Jawa Tengah. Atau yang dimanapun kita laporkan di sana. Harapannya mereka ini sama-sama jadi pelapor. Karena mereka diperlakukan untuk eksploitasi ekonomi ini satu sama lain beda. Ya, beda kasus. Sama mereka dieksploitasi secara ekonominya, tetapi kan berbeda-beda nih yang mereka dapatkan. Ya, satu kasus misalkan ada anak di sana dijadikan marketing. Mereka itu berangkatnya hari Minggu, pulangnya hari Jumat. Dengan uang saku yang secukupnya, mereka mampu mendatangkan sekian ribu tamu untuk SPI. Ada lagi seperti yang barusan jenengan wawancara tadi kan, dia bekerja ngarit ya istilahnya ya, orang Jawa, motong rumput. Itu aja waktu saya tanya, Pak Kayat, saya ini lebih takut untuk tidak ngarit ya. Ya, tidak itu daripada sekolah. Ini kan juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Iya, betul. Ada pertanyaan besar di benak saya. Kebetulan saya sebelum jadi advokat ini juga seorang guru. Baik. Saya tanya kepada mereka, nilaimu ini dari mana? Saya ini bingung. Sebagai seorang mantan guru, kok tiba-tiba mereka mendapatkan nilai yang kalau saya lihat jauh lebih tinggi dari nilai yang pernah saya dapatkan. Itu yang menjadi pertanyaan besar saya. Kapan kamu sekolah? Nah, ini yang nampaknya tidak begitu dieksplor oleh penyidik. Saya juga tidak tahu ada apa dengan ini. Makanya saya berharap dalam kasus ini anak-anak SPI yang mulai dari Sabang sampai Merauke, ayo semuanya saling melaporkan di masing-masing Polres atau Poldanya. Ya. Itu yang paling penting. Dan akan didampingi ya Pak ya? Ya, insya Allah nanti teman-teman akan siap mendampingi agar
permasalahan ini bisa mudah-mudahan juga banyak teman-teman advokat juga di luar sana juga bergabung untuk lihatmu juga siapa anak-anak yang ada di daerah mereka. Mungkin kan timnya Pak Khayat juga mungkin nggak ada di setiap penjuru Indonesia yang punya hati. Dan ada lagi gini Mbak Karen, yang saya bingung itu pada saat saya melihat di kanal YouTube yang lain itu ada pihak tertentu yang berusaha membelokkan permasalahan. Oh iya. Dan itu sekarang sudah kita laporkan di Krimsus Polda Jatim. Oh ya, harus Pak. Itu sudah saya laporkan di Krimsus Polda Jatim dan ya moga-moga lah siapapun yang melakukan kejahatan, saya berpikir hanya satu, tidak ada kejahatan yang sempurna. Betul, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada saja celah di mana. Ya, betul. Almost perfect crime itu enggak? Ya, almost. Berarti kan hampir perfect, tapi tidak mungkin perfect gitu. Betul. Jadi ini memang saya juga sempat bahas tuh yang mau mencoba membelokkan juga saya sempat bahas di Suara Karen juga ya. Saya yakin kok nanti mereka akan dapat kok imbalannya juga apa yang mereka sudah perbuat. Saya hanya berharap siapapun yang melakukan itu kalau memang itu ada faktanya monggo. Saya sebagai orang hukum fakta hukum itu harus dikedepankan daripada sekedar asumsi. Betul. Hanya itu saja. Baik, Pak Khayat, terima kasih banyak udah datang ke Cokro TV. Kita udah ngobrol lagi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Sedikit saja. Intinya harapannya. Saya ini advokat asli Batu. Jadi rumah saya dengan SPI itu hanya bisa ditempuh ya 10-15 menit lah. Saya tahu persis bagaimana SPI dulu awal berdiri. Ada satu hal yang sekarang lagi dilakukan investigasi sama teman-teman, itu kenapa SPI bisa sebesar itu tanpa diketahui oleh orang Batu. Saya berharap dan memang dari info yang saya dapatkan ada tanda kutip mungkin izinnya yang tidak jelas. Nanti kita lihat atau yang lain. Ya, betul. Ya, dan mudah-mudahan nih bapak-bapak, ibu-ibu di Polda Jatim mendengar podcast ini dan marilah gitu secepatnya kasus ini mendapatkan keadilan aja. Diproses. Sepakat. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Khayat. Sudah hadir di sini bersama-sama dengan kita. Terima kasih penonton Cokro TV. Sampai bertemu lagi di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.